pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari terutama Ibu Kepala dan juga Bapak Ibu untuk saya dapat menyampaikan hasil pelatihan saya selama kurang lebih 5 hari di Yogyakarta waktu itu. Oke, dalam pelatihan itu sama seperti Bu Ekin, saya awalnya udah cukup pede, tapi pas kesana tiba-tiba merasa kecil. Tiba-tiba merasa kecil kenapa? Karena ternyata orang-orang di sana adalah orang-orang hebat yang satu kelas cuma 20 orang itu kebanyakan dari mereka adalah guru penggerak dari angkatan pertama sampai angkatan yang terakhirnya. Terus juga kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memang sudah sangat kompeten dalam bahasa Inggris. Ada beberapa mata pelajaran, ada beberapa materi yang kebetulan disampaikan di pembelajaran yang kemarin saya ikuti. Yang pertama itu adalah English as Vocational Subject, Merdeka Curriculum. Kedua, differentiated English language learning, and then English project based learning, CLV di classroom, and integrated lesson planning. Sebenarnya semuanya ini ketika saya sudah pelajari, awalnya saya sudah merasa kecil itu, ketika belajarnya semua, jadi enggak, ini udah dipelajari pas IHT gitu. Jadi hampir semua yang ada di sini itu sudah dipelajari pada saat IHT yang saya ikuti di sekolah ini. Perbedaannya mungkin ada beberapa pengembangan dari materi-materi ini. Yang pertama mengenai English as Vocational Subject. Di sini ditekankan kalau misalkan bahasa Inggris di SMK itu memang sudah masuk ke pelajaran kejuruan, di mana saya, Bu Suci, Bu Yuli, meskipun sama-sama bahasa Inggris, mungkin akan berbeda ketika memberikan materi kepada anak-anak yang kita ajar. Karena yang materi-materi yang kita buat, yang kita pilih, itu benar-benar harus disesuaikan dengan guru produktifnya. Itu ditekankan kembali pada saat kemarin saya melaksanakan pelatihan, sebelum menurunkan TP dari si CP itu, saya harus tahu dulu kira-kira Pak Adi mau ngajarin apa, Pak Edo mau ngajarin apa, Pak Diti mau ngajarin apa, biar ketika materi yang nanti kita pilih itu sesuai dengan kebutuhan anak. Karena dari CP sendiri, CP bahasa Inggris itu antara SMA dan SMK itu sama. Cuma di SMK ini kembali dikerucutkan dari mulai teks, jenis teks, reading comprehension ke dalam kompetensi atau ke dalam mata pelajaran kejuruan-kejuruannya. Dari sini saya mulai sadar kalau misalkan tahun sebelumnya saya menggunakan atau memakai TP itu atau merangkum TP itu kayaknya kebanyakan, kayaknya numpuk, anak tuh harus bisa ini. Padahal sebenarnya kenapa sih saya harus milih naratif ibaratnya? Kenapa saya nggak cuma pilih recount aja, terus saya sambungin aja ke materinya Pak Edo, ke materinya Pak Adit, sejarah fotografi, sejarah desain, atau sejarah Photoshop sendiri, gitu loh. Jadi kemarin itu dari yang mulai saya sadari, iya juga ya, Inggris itu udah masuk kejuruan, tapi saya terlalu banyak memberikan materi-materi yang sebenarnya kurang relate. Akhirnya capek sendiri, anak belum bisa di naratif, udah saya pindahin kemana? Anak belum bisa udah saya pindahin kemana? Itu mungkin itu perubahan dari English as Vocational Subject yang mungkin nanti akan saya cobakan. Selanjutnya ada PGBL. Nah, kemarin saya diberikan contoh mengenai project based learning yang benar-benar melibatkan hampir seluruh guru mata pelajaran. Contohnya di sini ada guru sejarah ketika akan melakukan pertunjukan teater pun, pertunjukan teater itu hampir semua guru dilibatkan dalam pembuatan pertunjukan itu. Dari skrip, dari penulisan sejarahnya dulu itu harus disambungkan ke guru sejarah. Apakah sejarah yang akan ditampilkan sudah relate,
sudah benar saya melayani atau belum, bahasa Indonesia dalam penyusunan naskah, terus PKWU-nya dalam penyusunan rencana pembiayaan dan lain sebagainya. Ini benar-benar dimasukkan ke dalam PJBL ini. Seperti yang mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ibu sendiri mengenai PJBL ini. Jadi kembali lagi saya mikir, ya kenapa saya itu pas PTS saya harus tulis sendiri, kenapa saya nggak mandiri kayak gitu. Jadi emang dari pelatihan ini meskipun beberapa materi memang sudah didapatkan ketika IHT, tapi saya mendapatkan penyegaran untuk kedepannya, dalam artian biar saya nggak pusing ngajar juga. Kebanyakan materi justru saya kebanyakan pusingnya. Selanjutnya ada mengenai CLT atau Communicative Language Teaching, di mana di sini kita diajarkan untuk mengetahui passion siswa, karena setiap siswa itu memiliki passion yang berbeda-beda. Jadi masuknya ke diferensiatif juga. Ketika siswa memiliki passion yang berbeda-beda, kita bisa menerapkannya ke dalam proses pembelajaran kita. Passion yang berbeda-beda dengan merumuskan setiap passion anak yang berbeda, terus kita membuat vision atau tujuan pembelajaran kita yang bisa mencakup semua passion anak. Itu bisa nantinya kita menggunakan diversity anak atau keberagaman siswa. Misal siswa itu dia pandai di audio atau di visual, untuk dapat kita terapkan differentiated learning atau pembelajaran berbasis diferensiasi. Terus kemarin juga ketika ditanya sampai mana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, ketika saya memberikan contoh hanya dengan memberikan LKPD dengan 10 soal dan itu sesuai siswa boleh mengerjakan berapa soal pun yang mereka mampu, itu pun sudah termasuk diferensiasi ternyata seperti itu. Tapi lebih jauhnya mungkin diferensiasi yang lebih jauh dan lebih mungkin bisa memfasilitasi siswa adalah kita tahu passionnya siswa itu di mana dan bagaimana cara mengajarnya, apakah siswa itu adalah siswa dengan jenis audio atau dengan visual. Dan selanjutnya saya juga belajar mengenai integrated lesson plan yang sebenarnya juga sudah sama-sama kita pelajari. Dan isinya masih sama ketika kita membuat modul ajar terpadu, dari mulai yang tadi Ibu sampaikan, dari mulai bagaimana CP itu diteruskan menjadi TP, menjadi ATP, terus juga dalam pembelajarannya ada dalam modulnya dalam pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, sampai dengan bagaimana melakukan asesmen diagnostik. Mungkin itu sih garis besar yang saya pelajari, yang saya dapatkan selama pelatihan. Intinya setelah melaksanakan pelatihan ini jadi makin terbuka lebar. Meaning dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya yang memberi, apalagi di SMK, kayak memberikan keleluasaan buat kita memberikan materi yang memang sesuai dengan apa yang harus anak dapatkan, bukan sesuai dengan apa yang ada di CP. Karena CP dalam bahasa Inggris utamanya di SMK itu sama dengan SMA. Mudahnya saya bisa menyesuaikan materi mana saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada anak tanpa nggak usah banyak-banyak. Yang penting di sana anak punya kemampuan dan menguasai 4 elemen yang ada dalam bahasa Inggris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari pelatihan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.